keanekaragaman penggunaan lahan sebagai cerminan dari variasi kebutuhan warganya. Hal ini dikarenakan industri yang menjadi tolak ukur dalam pembentukan struktur kota. Terdapat beberapa macam teori struktur ruang kota, diantaranya yaitu teori konsentris. Ernest W. Burgess melakukan penelitian untuk kota Chicago pada tahun 1923 yang hasilnya menunjukkan bahwa perkembangan kota Chicago membentuk sebuah pola penggunaan lahan yang konsentris dengan fungsi yang berbeda-beda. Teori konsentris meyakini bahwa perkembangan kota dimulai dari pusatnya, kemudian meluas ke wilayah yang jauh dari pusat akibat peningkatan penduduk. Interaksi antara penggunaan lahan dan manusia, baik secara ekonomi, sosial, dan politik, membentuk beberapa zona konsentris. Kekurangan dari teori konsentris ini adalah tidak berlaku di negara selain Amerika Serikat. Contoh kota dengan teori konsentris diantaranya adalah Chicago, London, Calcutta, Adelaide, dan sebagian besar kota-kota di Indonesia. Asumsi teori konsentris. 1. Populasi dengan sosial budaya yang heterogen. 2. Industri komersil menjadi basis ekonomi. 3. Persaingan kota zona ekonomi dan ruang pribadi. 4. Perluasan area di peningkatan populasi. Kota transportasi dinilai mudah, cepat, dan murah. 5. Pusat kota untuk pusat kegiatan ekonomi sehingga ruang di dekat pusat menjadi terbatas dan bernilai tinggi. Susunan ruang kota teori konsentris. 1. Zona pusat kegiatan atau Central District Business. Ciri-ciri. 1. Inti kota. 2. Intensitas yang tinggi kegiatan komersil dan pemerintahan. Contohnya gedung perkantoran, pertokoan, dan lain-lain. 3. Nilai harga jual atau sewa tanah tinggi. 4. Populasi untuk pemukiman sangat sedikit. Dan terakhir 5. Aksesibilitas mudah dan laju orang masuk keluar jumlahnya besar setiap harinya. 2. Zona peralihan atau transition zone. Ciri-cirinya adalah 1. Terikat dengan zona pusat. 2. Kegiatan populasi penduduknya heterogen dan tidak stabil, baik di pemukiman atau kegiatan sosial ekonomi. 3. Daerah dengan berpenduduk miskin. 4. Kualitas lingkungan pemukiman memburuk dan ditemukan di daerah sium atau pemukiman penduduk kumuh. 5. Dapat diubah menjadi kompleks industri, manufaktur, perhotelan, apartemen, dan lain-lain untuk rencana pembangunan kota. Dan yang terakhir, tingkat kejahatan dan penyakit tinggi di kota. Zona pemukiman kelas proletar atau low class, residensial atau working homes. Ciri-cirinya: 1. Kondisinya permukiman lebih baik. 2. Umumnya rumah-rumah kecil atau rumah susunan. 3. Populasi penduduknya merupakan para pekerja dan berpenghasilan kecil atau buruh. 3. Transportasi dapat dikatakan masih relatif mudah dan mudah menuju ke tempat bekerja. 4. Zona kelas menengah atau medium class, residential zone. Ciri-cirinya: permukiman untuk para pekerja dengan berpenghasilan menengah. Konsep permukiman lebih baik dibandingkan kelas proletar. Permukiman horizontal ataupun permukiman vertikal atau apartemen. Lokasinya strategis dengan pusat perbelanjaan, sudah hampir sama kondisinya dengan yang berada di pusat kota. 5. Zona penglaju atau commuters zone. Ciri-cirinya: memasuki daerah belakang atau hinterland, daerah batas desa kota. Penduduknya tinggal di pinggiran kota tetapi bekerja di kota. Biaya transportasinya relatif tinggi, menunjuk CBD dibandingkan dengan zona lain. Pendapatan penduduk relatif.
Teori sektoral. Kritik pertama mengenai teori konsentris dilakukan oleh Homer Hoy. Penelitian yang dilakukan oleh Hoy berdasarkan pemetaan rata-rata nilai sewa pemukiman untuk setiap blok di setiap kota. Asumsi yang digunakannya adalah adanya variasi penggunaan sekitar pusat kota, lalu berkembang dengan masing-masing meluas ke zona lain, sifatnya lebih bebas. Hoy juga mengungkapkan bahwa persaingan spasial bukan satu-satunya sumber perkembangan kota, tetapi juga faktor kondisi geografis. Kelemahan teori ini adalah menyebabkan jenis penggunaan lahan lain selain pemukiman. Contoh kota dengan teori sektoral antara lain California, Alberta, Boston, dan Calgary. Asumsi teori sektoral. Daerah dengan harga jual atau sewa tanah tinggi biasanya terletak di luar kota. Daerah dengan harga jual atau sewa tanah rendah merupakan jalur-jalur yang memanjang dari pusat kota. Zona pusat sebagai daerah pusat kegiatan. Susunan luar kota dari sektoral. Zona 1 pusat kota, Central Districts business, meliputi perkantoran, pusat pembelanjaan dan lain-lain. Zona 2 dari manufaktur, terdapat kawasan industri ringan dan perdagangan. Zona 3 pemukiman kelas rendah berbeda di bakat. Pusat kota terdapat kawasan mubawisma, tempat tinggal kaum buruh. Zona 4 pemukiman kelas menengah berada agak jauh dari pusat kota atau sektor industri, dan terdapat kawasan madyawisma, tempat tinggal kaum menengah. Zona 5 pemukiman kelas atas, terdapat kawasan adwisma, tempat tinggal kaum atas.